Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabatihi thumma jamil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususun ila ruhi Syekh Imam Zahruddin Usman Asahan Sailul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana babakal ya Karim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, apa sifat yang ke-9 dan ke-10 daripada 20 sifat? Iradah dan kaunuhu ta'ala maridan. Sifat yang ke-9-nya iradah, dan sifat yang ke-10-nya kaunuhu ta'ala maridan. Apa arti iradah? Iradah sifat yang maujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sedia. Sejak mulanya adanya sifat iradah ini pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti iradah? Yaitu menghendaki, menginginkan. Apa arti menghendaki? Menetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Jadi supaya kita semakin yakin setiap gerak-gerik kita ini, kelakuan kita ini, keadaan kita ini, itu adalah Tuhan yang menjadikannya. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Sekalian hal ihwal mungkin. Hal ihwal. Ini adalah hal keadaan daripada mungkin. Berbagai macam hal yang kita alami, berbagai macam bentuk yang sudah kita lewati, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mana yang mungkin? Mungkin itu sesuatu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Maka Tuhan bisa menetapkan. Kenapa Tuhan bisa menetapkan ini? Karena ada padanya sifat iroda, sifat menghendaki. Arti daripada iroda itu menghendaki atau menetapkan. Dengan apa Tuhan menetapkan hal ihwal mungkin, keadaan daripada si mungkin ini dengan sifat iroda. Ya, kita saksikan perjalanan yang sudah kita lewati. Kita menjalani masa kecil, masa remaja, masuk belajar, masuk sekolah, sampai ke masa bekerja, masuk berkeluarga, berbagai macam ihwal yang sudah kita hadapi, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu seperti itu, berarti kita semakin yakin dan percaya dan tidak bingung lagi di dalam menjalankan kehidupan ini. Tinggal kita menyikapi daripada apa-apa yang sudah kita alami itu atau kita jalani. Kalau seandainya bentuknya kesusahan, kesulitan, maka cara kita menghadapinya dengan kesabaran, dengan ridho. Kalau seandainya kita hadapi berbagai macam kesenangan, maka cara kita menghadapinya yaitu dengan penuh rasa syukur. Kalau seandainya kita mengalami banyak, menurut hati kita banyak kemaksiatan, banyak kesesatan yang kita lakukan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik untuk diri kita. Pandangan ini yang mesti harus kita terus apakan ke dalam diri kita. Jangan sampai kita buruk sangka atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa Tuhan jadikan kayak gini? Ngapa kayak ini? Karena kita tidak mampu untuk mengungkap apa yang ada di balik ketetapan Allah itu. Seperti mana umpamanya? Mana contohnya bahwa sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah? Seperti merdekanya Indonesia pada hari 18 pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi itu bukan suatu ketidaksengajaan, juga bukan karena kehendak daripada orang yang berjuang yang ingin memerdekakan Indonesia, tetapi karena memang sudah ditetapkan Allah dengan sifat irodahnya. Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Seperti mana lagi? Seperti yang mulia Bapak Soekarno menjadi rais atau presiden Al-Jamhuriyah. Ini presiden. Itu juga sudah ditetapkan. Banyak waktu itu masyarakat Indonesia ini, ada Jenderal Sudirmanyo, berbagai pemimpin waktu itu, tetapi yang dipilih Tuhan untuk menjadi presiden kita yang pertama itu adalah Bapak Soekarno. Itu juga sudah ditetapkan dari sejak mulanya. Apa Raisul Jamhuriyah, kepala dari segala pemerintah dan pemimpin di Indonesia. Dari waktu bila Tuhan menetapkan merdekanya Indonesia. Sejak kapan? Fil azali. Jadi sebelum adanya Indonesia ini, sebelum adanya kita ini, sebelum ada segala sesuatu itu, Allah sudah tetapkan bahwa Indonesia merdeka tahun 1945, tepatnya tanggal 17 bulan 8. Sebelum itu, biar bagaimanapun perjuangannya, biar sedikit lagi tinggal mencetuskannya, tetap ada berbagai macam halangan-halangan yang mesti harus sesuai dengan ketetapan itu, yaitu 17 Agustus 1945. Dari waktu bila Tuhan menetapkan yang mulia Bapak Soekarno jadi presiden. Kalau merdekanya tadi
sejak mulanya fil azali. Bagaimana dengan presidennya? Fil azali juga. Jadi sudah ketetapan Allah sejak mulanya. Apa arti fil azali? Pada asal. Apa arti pada azal? Tuhan menetapkan sesuatu dengan tidak berawal. Jadi memang sudah sejak mulanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, azali serupa dengan qadim? Iya, serupa azali dengan qadim. Sama seperti sifat iradah Allah itu. Sifat iradah itu sifat Allah yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat iradah itu sudah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kapan mulainya ada sifat itu, ya tidak tahu kita. Tidak ada pakai awalan. Seperti mana lagi yang ditetapkan Tuhan pada azali? Seperti ada orang yang alim dan ada orang yang jahil. Ada orang yang rajin, ada orang yang malas, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Nah ini sudah ketetapan. Seperti mana lagi? Orang yang adil dan ada orang yang adil dan ada orang yang zalim. Seperti mana lagi contohnya? Ada orang yang benar dan ada orang yang pendusta. Seperti mana lagi? Ada orang yang jujur dan ada orang yang penipu. Seperti mana lagi? Ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Mana lagi? Ada orang yang taat dan ada orang yang maksiat. Mana lagi? Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Mana lagi? Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Jadi sudah ketetapan Allah. Kalau yang jadi masalah itu ketika kita mencela yang bodoh, yang maksiat, berarti kita mencela ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lantak situlah nak maksiat, tugas kita menyampaikan, ngasih tahu kalau mau, dan tidak bisa dipaksakan. Nah kalau kita mencela, pertama apa hak kita, di mana hebatnya kita sehingga kita nak mencela orang yang maksiat, ngasih rezeki dia ida, ngurus hidup dia ida, kita berjasa sama dia ida, tiba-tiba dia maksiat kita mencacinya. Memang kita siapa? Sedangkan Allah tidak mencacinya, bahkan masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi macam mana kalau menghadapi seperti itu? Kita selaku sama manusia saling mengingatkan di dalam hal kebenaran dan di dalam hal kesabaran. Kemudian ia ajak untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun yang tidak boleh itu kita mencaci perbuatan itu atau kita benci kepada perbuatan itu, karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana lagi? Segala apa saja yang terjadi di seluruh baharu alam ini, itulah ketetapan Allah. Dan nampak juga Allah, dan jelas juga Allah. Ini berarti bukan mata kepala yang buta nih, berarti mata hati yang buta. Dan nampak Allah di dalam segala hal yang terjadi ini. Kenapa Allah jadikan kayak gini? Kita bongkar hikmah. Bisa jadi ini untuk mengampuni dosa dia. Bisa jadi cuma karena kita tertutup oleh hawa nafsu kita, oleh ego kita, sehingga kita tidak nampak hakikat daripada segala sesuatu. Hingga terhijablah terus kita. Ada orang yang kita saksikan menunjukkan ketaatan, terhijab kita. Kenapa? Kita melihat dionya, hebatnya, bisa baca kitab, bisa apa. Melihat orangnya itu, bukan melihat siapa yang menjadikannya. Apa-apa yang kita saksikan ini, itu sebenarnya menghantarkan kita kepada yang menjadikannya. Ini yang mesti harus terus kita usahakan agar bisa mendapat hikmah daripada setiap kejadian itu. Adakah atau tidak hal yang belum ditetapkan Tuhan? Umpamanya siapa nih yang nak jadi presiden, siapa yang nak jadi anggota dewan, siapa jadi nak gubernur, ada tak belum ditetapkan Tuhan? Tidak ada sekali-kali.
Tidak ada lado pada Tuhan. Sebelum adanya alam ini pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terpancing, kita ini terbawa kepada situasi yang terjadi. Jadi kalau tanya siapa yang kira-kira menang, terserah Tuhan lah. Mana yang dipilih Tuhan itulah yang menang. Kita tahan berbala, tahan bermusuh-musuhan, adu argumen. Itu cuma ngadi-ngadisin waktu, baik. Ngadi-ngadisin waktu kita membahas yang seperti itu. Kenapa? Ini sudah ditetapkan Allah dari sejak azali. Bagaimana yang ada? Segala hal sudah ditetapkan Tuhan pada azali. Lah sudah lalu. Nah kita ini karena tidak nampak, tidak bisa menyaksikan, sehingga kita diliput dengan kerisauan, kekhawatiran, kegundah-gulanaan, bagaimana besok, macam mana bagi tua. Dari kecil, dari remaja, enak kalau nanti kerja ini bisa dapat pensiun. Kalau pensiun, kalau mati dalam dinasnya, apakah pensiun? Tidak, tapi mati di dalam kesyirikan. Kenapa? Sudah tulul amal. Ladang ejo pensiun, kerja belum? Enak kerja ini, bagi pensiun. Ini masalahnya sepele, masalahnya biasa-biasa, tapi dampaknya luar biasa terhadap etikot. Inilah yang membuat goyah atau membuat banyak orang tergelincir. Tulul amal, panjang angan-angan. Jadi kalau seandainya yang tidak punya pensiun ini macam mana besok? Lantak Tuhan lah, terserah Tuhan lah. Tidak ada pensiun, tidak ada jaminan, tidak ada semua fasilitas aku dah kata. Bergantung ke Tuhan itu yang paling elok. Bergantung kepada pekerjaan itu siriknya lebih luar biasa lagi. Bergantung kepada pekerjaan. Bisa berubahkah atau tidak keadaan yang ditetapkan oleh Tuhan? Tidak berubah sekali-kali. Apa yang ditetapkan Tuhan pasti dan akan dijumpai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang bisa? Bagaimana yang ditetapkan mesti begitu yang terjadi. Jadi tak usah khawatir lagi. Apapun yang kita saksikan yang sudah lewat, itu semuanya adalah ketetapan Allah. Nah ini tujuannya untuk menyaksikan apa-apa yang belum terjadi besok pagi. Teruslah berusaha melihat bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang ini tidak diangsur-angsur, tidak serta-merta yakin. Kenapa? Karena kita merasa kita yang berbuat, kita yang hebat, kita yang bisa, kita yang menjadikan. Inilah masalahnya tuh. Sehingga ketika kita menyaksikan sesuatu, baik pada diri kita maupun pada orang di sekitar kita atau di negara kita terhijab terus, terdinding terus. Kenapa? Karena tidak melihat hakikat Allah yang menjadikan ketetapan itu terjadi. Yang ditetapkan buat Tuhan, buat kita, mesti kita jumpaikah atau tidak? Iya, pasti kita akan menjumpai. Pasti. Kalau memang ada ketetapannya kita jadi pemimpin, biar macam manapun pasti jadi pemimpin. Kalau ada ketetapannya kita akan musibah, pasti akan musibah. Walaupun masuk ke dalam benteng yang kuat, walaupun nyumput di rumah yang terkunci. Rumah terkunci, rupanya yang nimpo pesawat terbang. Awal takut kena penyakit, kena berbagai macam yang mungkin kita khawatirkan. Rupanya bukan itu yang membunuh kita, tetapi adalah pesawat terbang yang jatuh atau benda berat yang jatuh. Orang sering bawa air, putus talinya, jatuh di rumah kita. Kita lagi nyumput, lagi ketakutan terhadap sesuatu. Air itu yang matikan kita. Jadi kita tidak bisa menghindar daripada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau seperti itu, balik lagi ke kitab hikam gitu. Apa yang kita lihat dari pagi tadi berulang kali ini kita bahas, banyak lalai atau banyak taat atau banyak ibadah atau banyak maksiat. Kalau seandainya dari pagi tadi banyak lalai, tugas kita adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tiap hari lah. Nak tidur, ya Allah, banyak yang dari pagi mulai buka mata lupa sama kau.
minta ampun, istighfar. Kalau banyak taatnya, macam-macam, dari sini taklim, kemudian ngaji, kemudian baca Qur'annya, puasa sunatnya, berbagai macam ketaatan. Bersyukur. Kalau tidak bersyukur sama baik, itu masih kita yang menggawe, berarti tidak merasa ketaatan itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuang milik itu nilai yang paling sulitnya ini. Karena apa? Kita senang ketika kita memiliki itu. Ketika dari pagi tadi, karena kalau bahas yang lama-lama lah payah, memori kita lah lupa, bahkan lah banyak yang dihapus. Yang terutama yang banyak kita hapus itu kesalahan-kesalahan kita. Yang baik-baik masih kita ingat, masih kita simpan. Aku dulu pernah gini, pernah gitu, aku disimpan dulu tuh. Tapi yang buruk-buruk tidak pernah disimpan. Ngapo? Karena kita sehingga sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa mulia, merasa baik, merasa tinggi, punya makom. Nah, inilah yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Bisa berubahkah atau tidak? Tidak bisa sekali-kali. Bisa bertukarkah atau tidak? Punya si anu jatuh ke si anu, punya si B jatuh ke si C, bisa apa tidak? Tidak. Ini kalau nak nengok yang kejadian ini, siapa yang tegak di pasar? Kalau tegak di pasar jelas. Ngapo? Kalau lagi di pasar keluarga itu ya, jualan ayam. Ada orang datang nawar sini. Berapa? Sekian. Mahalnya dari sekurang. Kurang lah dikit 1.000. Sekian lah ya, ada bisa dia. Pindah dia ke sebelah. Itu sebenarnya bukan punya kita. Tak cocoknya perundingan ini. Itu sebenarnya cuma Tuhan, bukan rezeki kamu. Ada rezeki ini. Kita ini busuk hati sama yang ini kacau kalau seperti ini. Yang dia itu jual murahnya, terserah dia. Nak dijualnya separuh harga, nak dijualnya, nak dikasihnya baik, terserah dia. Kenapa kita busuk hati? Rezeki dia. Pokoknya kalau tidak bertauhid, kacau hidup ini. Ringan, bahkan mengganggu daripada hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena tidak tahu siapa yang menjadikannya. Ada yang tukang ganggu, ada yang tukang ini, ada yang tukang rese, ada macam-macam. Lihatlah Allah di dalam setiap hal yang kita hadapi itu. Bisa bertambahkah atau tidak? Tidak bisa sekali-kali. Banyak tak bisa, berkurang tak bisa, bertukar pun tak bisa. Kita ini habislah waktu kita tuh untuk ngegas. Umpamanya dibukakan pintu rezeki, wah ini kalau aku kerja lebih giat hasilnya akan segini. Tak bisa. Tak bisa. Kalau saya sudah bisa buktikan dengan pengalaman saya, tak bisa. Bahkan yang timbul malah masalah. Dan ini sebenarnya setiap kita pasti ada punya pengalaman masing-masing. Bisa kecepatan tak? Kecepatankah atau tidak? Cepatnya datangnya? Tidak bisa sekali-kali. Kita tunggu saja bagian kita. Bolehkah atau tidak? Tidak boleh. Ini harus hati-hati. Pokoknya jangan buru-buru di dalam menetapkan ini. Ya, kalau gitu kerjalah, usahalah, macam-macam. Inilah yang membuat dunia ini jadi kacau balau. Damiran pernah jadi kawan saya diskusi waktu jalan ke Kumpe. Ngapa jalan ini rame dah? Kata Damiran, bulan muda dah. Pas di depan Swiss Bell Hotel. Bisa, tapi belum. Apa lagi? Malam minggu dah. Iya juga, tapi belum juga. Ngapa? Karena banyak yang pening. Orang berjalan ramai itu karena banyak pening. Orang pening itu gawainya berjalan-jalan. Nak hilangkan pening. Cari sana. Ngajak kawan beda jelas. Ayo kita jalan. Kemana? Basing lah. Lah diajak kumpul duduk di sana 15 menit. Dah enak juga hati itu. Berjalan lagi. Pokoknya serame pening lah daerah itu. Orang pening lah yang banyak. Kenapa? Ingin memuaskan kekosongan yang ada di dalam hatinya. Kalau orang tenang, orang yang tidak galau lagi, dia di rumah lah, tunang lah, apa lagi, ngapain lagi. Inilah kalau seandainya kenal ini makin lama makin rame jalanan, berarti makin itu ngaji saya nggak ngomong. Karena di kampung kita ini tanggung jawab kita lah. Berarti banyak yang pening.
Bagaimana mestinya usaha dan ikhtiar mesti dijalankan. Nah, nanti ini muridnya mulai bandel ini karena bertentangan dengan akal. Usaha dan ikhtiar bisa merupakan nasib kita atau tidak? Tidak bisa. Kata gurunya tidak bisa. Tidak bisa merubah tak sekali-kali. Usaha kita cocok atau akur dengan nasib kita atau tidak? Tidak mesti akur. Sekali-kali tidak cocok juga, walaupun nak mati-matian lah kerja, nak siang malam lah kerja. Lah kalau seandainya memang siang malam kerja jadi kayu, tukang becak tuh lah yang kayu. Tengoklah di Tungkal tuh, mulai dari pagi sampai malam, pagi lagi di situ lah dia, bahkan tidur di atas becak tuh. Tapi dikumpulkan duit selama narik becak tuh, selama itu mati, hidup lagi, narik becak lagi, mati, hidup lagi, narik becak lagi, sama sekali tanda tangan gubernur kalah. Cek, kata gubernur, kalah, paling waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya itu sedikitnya, gubernur cuma seluruh. Sementara becak ngayu, keluar siang malam, dah balik-balik, hidup di atas becak, telah 3 kali hidup untuk ngimbangi 1 kali geret. Pejabat itu tidak terkejar sama, berarti bukan kerja kerasnya ini yang bisa mendatangkan hasil. Ini nanti harus bisa memainkannya. Kalau gitu loyo-loyo lah, kerja loyo-loyo, ini salah juga. Nanti akan ketemu benang merahnya. Macam mana caranya jalankan hidup ini biar jangan galau, biar jangan susah. Ini habislah waktu untuk pekerjaan gitu tuh. Nanti supaya, karena jenjang karirnya menuntut kayak gitu, supaya kayak ini, kayak gini, abah tinggal kalau. Ini yang butuh itu bukan mata kepala, mata hati lah butuh. Kalau begitu, apa gunanya menjalankan ikhtiar? Kalau memang dado bisa merubah, dado bisa memperbanyak, apa gunanya? Semata-mata menjunjung perintah Tuhan, inilah ibadahnya tuh, menjunjung tinggi perintah Tuhan. Kalau kita ini menjunjungi ke hasilnya, akhirnya kita, kalau memang hasilnya tidak berubah, untuk apa kita nak usaha? Karena terus ngejo ujungnya. Ini turun amal juga, kerja belum sudah nampak hasil. Apa sebab diperintahkan Tuhan buat menjalankan ikhtiar? Ngapa Tuhan nyuruh kita ikhtiar? La yus'alu amma yaf'alu. Ini dia hafalan supaya kita punya dalil. La yus'alu amma yaf'alu. Apa maknanya tidak boleh ditanyakan barang yang dibuat oleh Tuhan? Jangan kau tanya, itu gawe Tuhan. Kerajaan sunnah, kerajaan Tuhan jangan satu oleh. Kerjakan baik gawe kau. Yang gawe Tuhan jangan kau kerjoi, jangan kau ikut campur. Orang yang berbuat maksiat itu ketetapan dari Tuhan kata bukan? Apa dia dewenya yang berbuat maksiat? Iyo, memang ketetapan dari dijadikan oleh Tuhan. Ini yang nak kita caci, ini yang nak kita ponis neraka kau. Ini biasanya ustaz-ustaz yang banyak ini nih, banyak kelakuan nilai apa dia di surga, jamaah di neraka kalau. Berarti ustaz yang bertanggung jawab yang kayak gini nih, bikin jurang pemisah. Awak mulio orang sama kita di dalam penjara galuh. Cuma di dalam penjara itu ada yang disuruh, kau bisa ngaji, ajari ngaji kan kawan tuh, jadi guru ngaji. Kau bisa khotib dah, ajari khotib, tapi sama-sama dalam penjara. Ini baru pas yang seperti ini. Ya gitu nih sama bela. Dan doa aku dalam penjara galau, biarpun hebat dia nyampaikan dalil di dalam mimbar di dalam penjara itu dari Jumat, ceramah agama hebat, tapi masih dalam penjara siapa? Hawa nafsu. Ini yang nak kita apakan? Ngapu puluh kita merasa mulia, nak merasa hebat, nak merasa tinggi. Cuman kadang kita yang puluh nempatkannya. Ini etika kita pun harus dijaga, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai bergantung kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk. Takutlah kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah. Orang
Nah ya, orang yang berbuat itu juga ketetapan Allah. Karena apa? Kenapa berdosa dan bersalah kepada Tuhan kalau Tuhan yang menetapkannya? Karena berbuat maksiat ditegah, dilarang oleh Tuhan. Nah, ini makin pening otak daripada santri ini. Padahal ditetapkan dan dijadikan oleh Tuhan. Kenapa pula berdosa? Sekalipun begitu, berdosa juga. Apa sebab yang ditetapkan Tuhan dan ditegak? Apa sebab yang ditetapkannya itu ditegahnya? Dia nyuruh, tapi dilarangnya. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa yang diperbuatnya. Kalau begitu, Tuhan, kalau begitu, tegahan atau larangan atau suruhan Tuhan tidak mesti akur dengan ketetapan. Iya, tidak mesti akur. Bagaimana yang adanya? Ada 4 kelakuan. Nah, ini yang bagaimana cara kita menyikapinya, mana yang tidak bisa berubah sama sekali, mana nanti akan ada caranya. Bagaimana yang ada 4 kelakuan. Pertama, bagaimana? Ada yang dikehendaki Tuhan dan disuruhnya ketetapan itu. Tuhan menghendakinya kayak gitu dan disuruhnya. Yang ini terjadi atau tidak? Tuhan suka, Tuhan menyuruhnya, pasti ini terjadi. Yang kedua, macam mana? Baik atau tidak? Pasti baik. Yang dikehendaki Tuhan, yang disuruh Tuhan itu pasti baik. Kalau seperti mana yang demikian itu? Seperti iman, nabi dan para malaikat. Bagaimana lagi kelakuan yang kedua? Sikap yang kedua, tidak dikehendakinya dan tidak disuruhnya. Karena tidak dikehendaki Tuhan, maka tidak disuruhnya. Yang ini terjadi atau tidak? Tidak terjadi sekali-kali. Seperti mana yang demikian itu? Seperti kafirnya para nabi dan para malaikat. Ini tidak mungkin. Para nabi, para malaikat itu ingkar terhadap perintah Tuhan. Bagaimana kelakuan yang ketiga? Dikehendakinya dan tidak disuruhnya. Kalau tadi dikehendaki, tidak disuruhnya. Kalau ini dikehendakinya tapi tidak disuruh. Yang ini terjadi atau tidak? Pasti dan mesti terjadi. Baik atau tidak? Pasti tidak baik karena tidak disuruh. Seperti mana yang demikian itu? Seperti kafirnya Abu Jahal. Dia dikehendaki Tuhan tapi tidak disuruh Tuhan untuk jadi kafir. Lah macam mana orang dekatnya dewe, orang dalam, tapi tetap kafir. Bagaimana kelakuan yang keempat? Tidak dikehendakinya dan disuruhnya. Jadi tidak dikehendaki dan tidak disuruh. Yang ini terjadi atau tidak? Pasti tidak terjadi. Seperti mana yang demikian itu? Seperti berimannya Abu Jahal. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tidak dikehendaki Tuhan dan tidak disuruh. Sifat iroda kemana takluknya. Jadi di dalam bahasa tauhid ini, kalau ada kata-kata takluk, itu maksudnya kaitannya. Kemana kaitan sifat iroda Allah ini? Hanya kepada sekalian mungkin. Mana mungkin? Di luar Allah itu mungkin. Yang harus, lain tidak. Artinya kepada yang wajib tidak mungkin, kepada yang mustahil tidak akan terjadi. Hanya kepada yang mungkin atau yang harus. Bagaimana takluknya irodat kepada sekalian mungkin? Buat menetapkan hal ihwalnya, buat menetapkan segala keadaannya, sehatnya, sakitnya, pintarnya, bodohnya, kayonya, miskinnya, itu sudah ditetapkan galau. Apa sebab irodat tidak takluk kepada yang wajib? Nah, wajib itu sesuatu yang mesti harus terjadi, harus ada. Karena yang wajib tidak bisa ditetapkan. Apa sebab? Maka yang wajib tidak bisa ditetapkan karena yang wajib telah ditetapkan adonyo. Yang wajib pasti ado. Apa salahnya kalau ditetapkan pula adonyo? Terjadi tahsilul hasil yang mustahil. Jadi menjadikan itu akan terjadi. Apa salahnya
Kalau ditetapkan tiadonyo, terjadi kolbul hakoi. Jadi terjadi berubah daripada hakikat. Dia sudah ditetapkan ado, nah itu menjadi tidak ado. Nah ini mustahil. Apa sebab irodat tidak takluk kepada yang mustahil? Karena mustahil pun tidak bisa ditetapkan. Apa sebab maka yang mustahil tidak bisa ditetapkan? Karena mustahil itu telah ditetapkan tiadonyo. Yang mustahil itu pasti tiado. Apa salahnya ditetapkan pulau tiadonyo? Terjadi tasilul hasil yang mustahil. Kalau begitu, apa salahnya kalau ditetapkan adonyo? Yang mustahil itu ditetapkan adonyo supaya terhadap yang mustahil itu terjadi kolbul hakoi. Tasilul hasil dan kolbul hakoi itu mustahil tanda apakah itu? Tanda iroda tidak takluk kepada yang wajib dan yang mustahil. Kemana takluknya? Hanya kepada perkara-perkara yang mungkin. Bagaimanakah takluk irodat? Pastilah takluknya kepada yang harus saja, yang mungkin saja. Artinya bisa ada, bisa tiada. Di mana tahu bahwa Tuhan bersifat dengan iroda? Ada dalilnya dan ada tandanya. Mana dalilnya dan tandanya itu sekalian baharu alam ini. Inilah yang mengantarkan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita saksikan, apapun yang kita alami, semuanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengambil alih, mengambil tempat, mengambil sertifikatnya bahwa itu adalah perbuatan kita. Inilah maksiat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak karena aku, kalau bukan aku, kalau tidak, coba strategi aku mana? Inilah yang menyesatkan kita di dalam mentauhidkan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini macam mana? Kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Itu baru betul. Duduk kita di la haula wala quwata illa billahil azim. Ini kita nyebut dia sangat la haula wala, tapi ngaku semayang punya kita juga. Ngaku sedekah punya kita juga. Apa kebaikan-kebaikan kita serobot galau. Kita bikin sertifikatnya. Aku yang ajar, aku yang ngasih tahu, aku yang memulai, aku galau. Nah, kalau yang baik-baik, inilah yang kita buat, karena ini semua yang kita alami ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita malam ini, siapa yang ngaji, duduknya di mana, datangnya jam berapa, pakai baju apa, itu sudah ketetapan juga, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ketetapan kita baik, bersyukurlah. Inilah ibadah yang sesungguhnya, bukan belajarnya ini, tapi rasa syukur kita kena dijadikan kita belajar. Nah itulah ibadah yang sesungguhnya. Bolak-balik di dalam hikam dikatakan bukan air yang diharapkan dari langit, tetapi tumbuhnya tanam-tanaman yang dibuah, yang disirami oleh air. Kayak kawan-kawan kita di Muara Bungo, di Kerinci, datang tetapi menimbulkan masalah. Maksudnya macam mana ini? Bukan sembahyangnya itu yang nak kita lakukan, tapi bisa dan mencegah kita dari keji dan munkar. Kalau tidak bisa, ini percuma ini. Omong kosong sembahyang ini cuman pencitraan, cuman supaya dikata orang alim. Berkedok agama mencari dunia. Kenapa? Tidak ada bisa mencegah daripada keji dan munkar. Sembahyang jalan terus, maksiat jalan terus. Beli nomor lagi, na'udzubillah. Sembahyanglah. Jumat sembahyang, tapi pas jadwal bukaan, pergi beli, kayaknya tidak kasih pengaruh sama sekali. Nah inilah yang banyak terjadi pada diri kita ini. Inilah yang kita sama-sama mohon kepada Allah, walaupun cuma semenit di dalam sembahyang kita itu, tapi betul-betul hati kita menghadap Allah. Itu jadilah selesai misi kita di atas dunia ini. Yang kita mohon jangan sampai kalau kita balik nanti juga masih membawa kesyirikan.
masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dah menduakan Allah, aku mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah tadi kau bilang kasbayang kau, puasa kau, cerita kau, itu kau galau di situ. Dah ada Tuhannya. Kalau di hikam itu dia lebih halus lagi, pandangan hati kita memandang ketaatan itu fadlun dan anugerah daripada Allah, kiranya Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Pandangan hati kita. Jadi waktu takbir itu kita betul-betul bersyukur di dalam hati kita. Kenapa? Dijadikan Allah menjalankan sesuatu yang dikehendakinya dan diperintahnya. Sholat dikehendaki Tuhan, diperintahkan sholat, betul? Nah kita menjalankannya, maka rasa syukur yang bersangatan di dalam hati kita. Apa sebab baharu alam menjadi tandonya? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan iradah, tidak berkehendak, bersifat dengan berkehendak, mesti bersifat dengan lawannya. Apa lawannya? Karohata. Nah, ini di dalam nahwu ada nih karohata. Benci artinya. Apa arti karohata? Tidak menghendaki, berarti benci. Tidak menghendaki dan tidak menetapkan. Karohata. Apa arti tidak menghendaki dan tidak menetapkan? Menjadikan sesuatu dengan tidak sekehendak sendiri. Apa artinya? Tidak dengan kehendak sendiri, dengan terpaksa Tuhan menjadikan sesuatu atau dengan terlanjur. Ini tidak mungkin Tuhan menjadikan sesuatu itu terpaksa atau terlanjur. Apa salahnya kalau Tuhan terpaksa? Jadi lemahlah. Yang memaksanya itu yang lebih kuat. Apa salahnya Tuhan lemah? Tidak kuasa menjadikan baharu alam ini. Apa salahnya tidak kuasa menjadikan baru alam ini? Jadi baru alam ini ya tidak ada jadinya. Apa salahnya baru alam ini tidak ada? Mustahil baru alam ini tidak ada. Kita bisa saksikan bagaimana gunung, laut, hamparan, perkebunannya, berbagai macam tanaman-tanaman, binatang-binatang, makhluk-makhluk hidupnya yang luar biasa. Itu bukti daripada nyatonya baru alam ini. Apa sebab mustahil baru alam ini tidak ada? Karena baru alam itu nyato, jelas adanya. Dengan apa baru alam itu nyato adanya? Dengan khawasil khamsa. Apa itu khawasil khamsa? Maksudnya panca indera yang limo. Dengan mata bisa melihat, dengan telinga bisa mendengar, dengan lidah bisa mencicip, dengan hidung bisa mencium. Tanda apakah baru alam itu nyata adanya? Tanda Tuhan tidak lemah. Tanda apakah Tuhan itu tidak lemah? Tanda Tuhan tidak terpaksa. Tanda apakah Tuhan tidak terpaksa? Tanda Tuhan berbuat dengan sekehendaknya. Tanda apakah Tuhan berbuat dengan sekehendaknya? Tanda sesungguhnya Tuhan bersifat dengan iroda. Apa arti iroda? Menghendaki. Menghendaki, menetapkan apa lawannya? Terpaksa dan tergagah. Tergagah itu terpaksa. Mengatakan terpaksa itu apa? Karohata. Karohata apa lawannya? Karohatun. Apa lawannya? Iroda. Iroda apa lawannya? Karohatun. Karohatun apa artinya? Terpaksa dan tergagah. Terpaksa dan tergagah. Apa hukumnya pada Tuhan? Mustahil Tuhan itu terpaksa atau terlanjur di dalam memperbuat sesuatu. Mustahil apa lawannya? Wajib. Apa yang wajib mesti ada pada Tuhan, bersifat dengan iroda atau berkehendak. Iroda, apa kawannya yang terlazim? Apa kawannya yang sering mengiringi iroda ini? Kaunuhu ta'ala muridon. Apa maknanya? Keadaan Tuhan yang maha menghendaki. Apa maksud keadaan Tuhan yang maha menghendaki? Apa saja hal ihwal? Hal ihwal ini keadaan daripada si mungkin di luar Allah itu
Tuhan sendirilah yang menetapkannya. Kaunuhu ta'ala maridun, apa lawannya? Kaunuhu ta'ala karihan. Apa maknanya? Keadaan Tuhan yang tidak menghendaki. Apa arti keadaan Tuhan yang tidak menghendaki? Keadaan Tuhan yang terpaksa. Keadaan Tuhan yang terpaksa, apa hukumnya pada Tuhan? Mustahil. Mustahil apa lawannya? Wajib. Apa yang wajib mesti ada pada Tuhan? Bersifat dengan kaunuhu ta'ala maridun. Irada dan kaunuhu ta'ala maridun, mana dalilnya dari Quran? Fa'alun lima yurid. Apa maknanya? Tuhan memperbuat akan apa-apa saja yang dikehendakinya. Kesimpulannya, untuk supaya kita jangan semakin terhijab dalam menyaksikan perbuatan Tuhan ini, kita langsung apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, selalulah berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sakit, kita tetap berprasangka baik. Bisa jadi sakit kita itulah yang menghapusi daripada dosa-dosa yang tidak mungkin dihapusi dengan cara-cara yang lain. Dijadikan susah, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sekali-kali beri peluang, beri kesempatan kepada hati kita untuk suuzon atau berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya, sehingga di sisa-sisa umur kita yang tidak lama lagi ini, Allah perbaiki tauhid kita, Allah luruskan tauhid kita, sehingga waktu kita menghadap Allah betul-betul membawa ketauhidan yang murni, ketauhidan yang tidak cacat, ketauhidan yang memang lurus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.